Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wangsul malih wonten channel kula menika. Inggih menika channel Gen Viral, channelipun Karang Taruna Desan Demangan nggih menika Gen Depan. Bengi iki dalam acara BBS, bincang-bincang santuy. Tema kita pada malam hari ini yaitu adalah nganggur makmur. Dan saya mendatangkan narasumber yang hebat-hebat. Ada narasumber dari spiritual yaitu Bapak Riyadi. Dan ada narasumber saya dari Manol pokoknya loh. Bapak Surawan. Dan ada kami tua Bapak Haji Rosid Setiawan. Raketok kok. Nah, di sini ada Pak Widodo. Di sini ada Pak P. Iku kita udel ya. Ngomong-ngomong masalah nganggur makmur, Pak. Nganggur makmur niku apabila dijelentrekan banyak sekali maknanya. Ana kalane nganggur kuwi usahane berjalan lancar. Neng omah ketok nganggur, neng makmur ana kalane lewat jalur alternatif sehingga neng kono ku mau iso makmur, pragmatis. Itu ilmu anyar aku mau. Monggo pertama dari Bapak Riyadi dulu. Dari ahli spiritual. Terus kok iki, Pak? Yo wis ayo menanggapi nganggur makmur dari jalur spiritual. Nggih nyuwun pangapunten iki nanggapi kuwi kalian pitakonan utawi promosine Pak Joko. Nanggapi manggur makmur niku kantun panggawane tiyang. Seumpamiya nggih jane nggih di aktivitas niku ngakune nganggur nggih tansah sae kemawon. Cobi kinten-kinten pripun niku kalian Pak Haji Setiawan tanggapanipun supados sedaya niku saged migunani lan maknani sedantenipun. Ngeten Pak Riyadi. Nggih. Dari pandangan spiritual, nganggur makmur niku banyak sekali arti. Sok kaya dene jalur alternatif ngingu prewangan. Terus ana meneh ngingu tuyul. Heeh. Monggo jenengan tanggapi. Menawi mekaten menika dipun wastani nganggur niku jane nggih mboten nganggur, Mas. Sedaya niku kedah ambudidaya kewajiban kula panjenengan niku usaha lan nyuwun. Lan niku merupakan suatu usaha. Jadi kalau dikata nganggur niku nggih mboten. Dadose dhewe nggih usaha sanajan to lewat nggih panjenengan wastani tuyul napa ingon-ingon niku nggih usaha. Matur suwun mekaten pinanggih kula. Nggih. Jenengan kandhane ketok nganggur ning jane ya usaha. Cuman kan sing nyawang wong niku kan ngertine wah ketok gur nganggur degek ngalor ngidul. Kelambine disampirke kok makmur men. Lah, seperti itu bagaimana Pak Riyadi? Lah itu adalah merupakan suatu keberhasilan. Kalau memang di dalam dia usaha itu kebetulan saja di posisi nganggur di rumah dia juga sudah ada, ya kita lihat aja seperti sampean ngendikake niku wae. Matur suwun. Oh iya, oke seperti itu dari narasumber kita dari spiritual. Monggo ditanggapi dari narasumber yang satu lagi, narasumber konyol apa manol iki. Bab nganggur makmur, monggo. Nah, aku ki ngene kok nganggur makmur. Nganggure ngono apa, makmure ngono apa. Nah, dadine eneng ya kuwi dikandhake ngingu tuyul. Lho nganggur ning Pak Riyadi ngomongnya usaha yo bener wong yo gendong. Klik sur. Ora ngerti kan ngono. Enek neh Mas Joko Imam Santoso. Kayak nganggur yo makmur. Ayo ora tau kerja, sing kerja niki yo prewangane kono. Ning cemani degek ngalor ngidul kancane nali ngene ember ya sida mok nyekeli HP wae wis. Ya ben mungkin iki manol aku kan ngono ya. Ya iku mau nganggur
apa nganggur makmur. Ya muga-muga sing dimakmuri ku enek terus. Begitu dari saya Kurik. Tono. Oke, baik, terima kasih dari Bapak Surawan. Monggo ditanggapi dari Bapak Lurah terkait masalah nganggur makmur. Silahkan biasanya kalau Pak Lurah itu pandangannya dari segi mana saja? Kiwa tengen ngisor dhuwur itu terapan. Monggo Pak Lurah. Baik. Jangan ganggu dulu, ini serius. Jadi Rewangane metu. pada prinsipnya begini, orang hidup itu apa yang dicari, satu. Kadang orang itu kan hanya melihat, oh si A sukses, oh si B berhasil, tanpa kita pernah tahu apa definisi sukses, apa definisi berhasil, bukan begitu? Iya, betul. Nah, padahal kalau kita bicara soal substansi sukses atau berhasil, itu kadang-kadang orang itu hanya melihat hasil akhir, tanpa pernah melihat proses. Nah, tahu-tahu Pak Widodo naik Alphard misalnya, tanpa pernah tahu Pak Widodo itu bekerjanya seperti apa. Nah, kita hanya menilai dari apa yang kita lihat, tanpa pernah melihat apa yang dia lakukan, kan itu. Nah, sekarang definisi sukses. Sukses itu apa? Apa yang memiliki harta banyak, apa yang memiliki jabatan tinggi, apa yang populer atau terkenal, kan bukan seperti itu. Iya. Menurut saya, sukses itu adalah orang yang mampu memanfaati orang lain. Nah, memberikan kemudahan kepada orang lain. Kalau memanfaatkan orang lain itu pragmatis itu namanya. Pragmatis. Contohnya Indo guys. Nah, bicara spesifik tentang apa yang lagi ngetren ya, lagi ngetren ini akhir-akhir ini ada rumor begini begitu ya. Ya itu relatif sebetulnya. Orang boleh meyakini, boleh tidak mempercayai. Itu tergantung bagaimana kita mengambil sudut pandangnya, kan gitu. Iya. Nah, dari sudut pandang yang normal ya, itu kan itu makhluk itu ada yang gaib, ada yang lahir, zohir, kan gitu. Nah, itu adalah salah satu makhluk gaib. Nah, sehingga ketika orang itu melakukan satu tindakan-tindakan demi untuk sebuah tujuan tertentu dan dia bersekutu. Nah, ini maksudnya bersekutu itu namanya juga bersekutu, berarti dia bekerja sama. Atau kata lain dia mensekutukan sang Khalik. Nah, itu jelas satu musyrik. Itu dosanya nggak terampuni. Camkan itu dosanya nggak terampuni. Nah, kalau bicara soal hakikat sekarang, bicara soal hakikat. Kalau kita itu bersekutu dengan makhluk-makhluk yang seperti itu sebetulnya kita itu hanya mengkotai diri. Nah, biasanya orang pemahaman awam ya, itu datang ke tempat tertentu, terus ketemu sama juru kunci apa juru bicara, Profesor ya Pak? atau marketingnya gitu ya. Nah, langsung teken kontrak. Wah, ini mahar sekian, dapatnya per hari sekian. Padahal Allah itu kan memberikan satu keleluasaan kepada makhluknya itu kan unlimited. Kamu butuh apa, kamu akan mendapatkan apa itu tidak ada batasannya. Nah, kalau kita hanya bicara soal ini sekian mendapatkan sekian, itu kan artinya membatasi diri. Nah, dan pasti orang seperti itu memahami bahwa rezeki itu hanya masalah harta. Kan begitu? Iya, betul. Padahal kalau kita bicara lebih luas, rezeki itu bukan hanya masalah harta. Teman banyak itu rezeki. Ilmu bermanfaat itu rezeki. Istri banyak, Saudara Pak. rezeki. Istri banyak. Istri banyak itu Rizky Wati. rezeki apa? Istri banyak. Iya. Istri itu jangan banyak, manusia saja. Oh iya. Nanti kalau istrinya banyak viral sampean. Ya. Jadi seperti itu. Betul. Tolong itu dipahami sebagai sebuah fenomena. Boleh dipercaya, boleh tidak. Tidak usah berpolemik tentang itu gitu. Karena yang harus kita yakini bahwa Allah itu seperti apa yang kita persangkakan. Nah, Oke. kalau kita selalu berprasangka baik, husnudzon itu yang akan terjadi. Ya. Tapi kalau ketika kita selalu berprasangka buruk atau suudzon, itu juga yang akan terjadi pada diri kita. Makanya dari itu saya mengajak kepada semua yang
mengakses channel ini dan teman-teman yang ada di sini, tetaplah khusnudzon sama Allah. Dan berbuat baik itu tidak mudah. Siap. Sulit. Begitu. Iya. Iki dodol sing rupane alpat. Oh, kuwi ta sing tumpakane Alphard. Alphard 2R. Iya. Yang penting nonton bareng. Kembali ke Pak Riyadi. Nganggur makmur. Makmur dalam arti yang saya tanyakan itu sugih bondo, sugih materi. Ketok nganggur kelonang-lanung ning apa itu? Rezekinya banyak. Rezeki uangnya banyak. Walaupun latar belakangnya itu dari segi usaha, nopo dari segi nganggo prewangan goib, sebenarnya kan hasilnya sama toh Pak Riyadi. Ya sama. Ya. Terus jenengan selaku narasumber yang saya undang sebagai narasumber spiritual, maka prewangan goib itu bagaimana Pak Riyadi? Ya itu kan seperti yang dipaparkan sama Pak Lurah tadi ya. Ya. Karena apa ya? Kita bekerja dengan istilahnya itu Bakulanku iki bakulan. Aku tak lateni bakulanku iki. iya. Makmur. Jereng. Oh iya. Jarang. Bakulanku iki bakulan. Nah, Bakulanku iki. Malah do bakulan opo? Iki mau cuma pon. Ora gunung kemungkus. Lanjut. Ya monggo. Wah, mau Ada ada kan betul sak wong-wong. atraksi. Iya, saudara. Nah, barangkali ada yang pengen nganggur makmur nih, monggo merapat. Sebenarnya narasumber spiritualnya ini. Parai laris. Sudah. Lanjut ke Pak Riyadi, monggo. teko ngendi mau sing ngomong? Teko sama yang dikatakan Pak Lurah. Oh ya. Ya itu tadi, kalau kita itu dari awalnya sudah punya ya materi yang cukup, persiapan yang cukup, orang lain kan cuma memandang enaknya saja toh. Padahal dari awalnya kita sudah berjerih payah berusaha. Sekarang udah kita terapkan dalam kehidupan, orang lain cuma bisa memandang istilahnya itu enaknya saja seperti orang nganggur makmur tadi ya. Ya kira-kira begitulah, Dek. Oh ya, oke. Pak wes, opo wis teko kok wes. Saya mendengar wes bakul. Aku tahu krungu. Mas Surawan tahu nglakoni ngono kuwi. Apa iya? Coba dijelaskan. Susah enaknya bagaimana? Aku ngono apa? Ngono ku mau prewangan ku mau. Aku ki yo nak dolan ngono-ngono kuwi tahu. Tahu orang ora nglakoni mau ndelok. Nah. Kayaknya yang kemukus. Kayak golek ngono kuwi. Ha kayak jenenge nganggur makmur. Lah ngono nak turu jare wis mok ning kono, ketemu ning kono turu bareng. Nah terus sesuai dadine nganggur makmur ku mau. Gen nganggur karo makmur. Nganggur ya penak, ya makmur ku mau meneh. Kayak ngopo putra lawu kae mok glibetan wae iki. Oke, gitu Pak Surawan. Mriki no narasumber spiritual kok ora bali pamit nyanti ngono. Ini sebagai closing statement cekak aos saja urut dari Pak Riyadi. Closing statement. Penutup, kata-kata penutup pesan bagi yang nganggur makmur dari segala macam pandangan. Nggih sakniki ngeten kemawon kangge para sedulur-sedulur sedaya. Ingkang dipun wastani nganggur makmur inggih menika raos rasa syukur wonten ing ati piyambak-piyambak mboten sah ngangge istilahipun neko-neko. Monggo sami dipun gayuh kanthi raos sabar tawakal. Ngoten kemawon kangge penutuping atur kawula akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement Pak D Surawan. Monggo. Pak D. Kene wae tak kucing ge. Ya nganggur makmur sing terakhir. Ya aja nganti nganggo
barang sing ora ketok upamane tuyul. Sing diaturke kaya kami tuwa mah wis musyrik dosane ora diampuni. Dadine wis apa ene dilakoni nyambut gawe sing petha, rezeki disyukuri kanggo anak bojo. Oke. Jos. Oke, itu dari Pak Desrawan. Closing statement dari Bapak kami tua, monggo. Baik. Jadi dari pembicaraan berbagai dimensi akhirnya bisa kita simpulkan. Sebetulnya kan yang kita butuhkan itu bukan jumlah tapi berkah. Dan berkah itu bisa diperoleh itu hanya dengan ridho. Ridhonya siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya dengan bagaimana kita mencari itu kita diberikan kebebasan. Mencari itu bisa ada nilai ibadahnya, ada nilai syiriknya, tergantung bagaimana kita mengambil jalan, mau ke kanan apa mau ke kiri. Nah, kalau kita niati bahwa bekerja adalah ibadah. Nah, kenapa ibadah harus dengan menggunakan? Kalau kita memahami ibadah, bekerja sebagai ibadah, kenapa harus menggunakan cara-cara yang justru bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan seperti itu. Nah, satu lagi bahwa jangan lupa harta bukan tujuan. Harta itu hanya satu alat untuk menuju kepada goal dari permainan kehidupan ini. Apa? Hidup abadi dengan lebih sejahtera, yaitu di akhirat. Itu. Iya, baik saudara-saudara, para pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan berbagai macam narasumber. Semoga pendengar yang menonton dari awal sampai akhir bisa mendapatkan manfaatnya yang banyak, sehingga apa yang kita bicarakan wes. Dan bagi teman-teman yang nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di akun Gen Viral ini. Ini, ojo ngene. Kebangetan paketane kan tinta. Oke, terima kasih. Tetap di acara BBS Bincang-bincang Santuy. Akhirul kalam, wassalamualaikum. Sebelum ditutup, sekali-kali tetap bikin BBS versi baru. Apa, Pak? Bincang bencong. Oke, nanti narasumbernya kita cari. Wongnya sing kaya ta Mas? Iya. Sing wonge sing you. Mas Sulis. Kenapa tarat-rat? Iya, oke. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBS Bincang-bincang Santuy.